Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM F231-21104. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Tadulako, jurusan Arsitektur, program studi Teknik Perencanaan Wilayah Fakultas Teknik. Kali ini saya akan membuat video tentang teori citra kota menurut Kevin Lynch. Terdapat 5 elemen oleh Kevin Lynch. Yang pertama yaitu path atau jalur. Path merupakan elemen yang paling penting dalam image kota yang menunjukkan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang utama, jalan transit, lintas kereta api, saluran, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu contoh penerapan elemen path. Saya mengambil contoh di Kota Bandung, yaitu trotoar yang luasnya dan teratur di sepanjang Jalan Braga, memfasilitasi perjalanan kaki untuk menjelajahi sejarah arsitektur klasik kota ini dengan aman dan nyaman. Terus elemen yang kedua yaitu edge atau batas. Edge merupakan batas, dapat berupa suatu desain jalan, sungai, dan gunung. Edge memiliki identitas yang kuat karena tampak visual yang jelas. Edge merupakan penghalang walaupun kadang-kadang ada tempat untuk masuk yang merupakan pengakhiran dari sebuah distrik atau batasan sebuah distrik dengan yang lainnya. Edge memiliki identitas yang lebih baik jika di kontinuitas tampak jelas batasnya. Terus yang ketiga yaitu berikut contoh penerapan edge. Saya mengambil di kota Yogyakarta, yaitu Sungai Kode di Yogyakarta, berfungsi sebagai tepi alami yang memisahkan kawasan pusat kota dengan permukiman tradisional di sekitarnya, memberikan identitas visual dan pemisah yang jelas. Terus elemen yang selanjutnya yaitu distrik. Merupakan suatu bagian kota mempunyai karakter atau aktivitas khusus yang dapat dikenali oleh pengamatnya. Distrik memiliki bentuk, pola, dan wujud yang khas, begitu juga pada batas distrik, sehingga orang tahu akhir atau awal kawasan tersebut. Distrik memiliki ciri dan karakteristik kawasan yang berbeda dengan kawasan di sekitarnya. Distrik juga mempunyai identitas yang lebih baik jika batas dibentuk yang jelas. Berikut contoh penerapan elemen distrik. Saya mengambil di Kota Tua Jakarta. Distrik Kota Tua Jakarta adalah contoh bagaimana kawasan dengan warisan sejarah yang kaya dapat membentuk sebuah distrik dengan karakter unik yang menarik wisatawan dan penduduk setempat untuk mengeksplorasi dan sejarah dan kebudayaan. Terus yang keempat yaitu elemen nodes atau nodes adalah titik-titik spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk dan merupakan fokus untuk dan dari mana dia berjalan. Nodes bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break, berhenti sejenak dari jalur persilangan atau pertemuan path, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan lain. Berikut contoh elemen nodes, yaitu saya mengambil di Kota Semarang, yaitu Simpang 5 di Semarang. Simpang 5 di Semarang adalah contoh tempat yang menjadi pusat kegiatan komersial, hiburan, dan pertemuan sosial, di mana berbagai jalur dan daerah bertemu dan berinteraksi. Terus yang terakhir, yang elemen kelima yaitu elemen landmark. Landmark adalah titik acuan di mana si pengamat tidak memasukinya. Mereka adalah di luar. Landmark biasanya merupakan benda fisik yang didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tanda, toko, atau pegunungan. Beberapa landmark adalah landmark jauh, dapat terlihat dari banyak sudut dan jarak, atas puncak-puncak dari elemen yang lebih kecil dan digunakan sebagai acuan orientasi. Berikut contoh penerapan landmark. Saya mengambil di Kota Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Monumen Nasional atau Monas di Jakarta adalah landmark yang ikonik dan berfungsi sebagai pusat orientasi visual serta titik pertemuan dalam kota Jakarta yang padat. Sekian penjelasan dari saya tentang 5 elemen dari Kevin Lynch. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.